Om Swastiastu. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang emosi. Ini adalah nama dari anggota kelompok kami. Emosi merupakan sistem dua fase di mana cairan yang tidak bercampur terdispersi secara seragam dalam bentuk tetesan halus di dalam cairan lainnya dengan bantuan emulgator. Materi 6, teknik emulsifikasi atau pembentukan emulsi. Yang pertama ada metode konvensional. Terdiri dari gom kering, gom basah, dan fusi atau penggabungan. Gom kering. Teknik ini merupakan suatu metode kontinental pada pemakaian zat pengemulsi berupa gom kering. Pada metode ini, pertama-tama emulgator didispersikan ke dalam minyak, lalu ditambahkan air, dan digerus dengan cepat dan searah hingga terbentuk korpus emulsi. Setelah terbentuk korpus emulsi, kemudian diencerkan dengan sisa air yang tersedia sambil diaduk. Gom basah. Pada metode ini, zat pengemulsi ditambahkan ke dalam air agar membentuk suatu korpus. Kemudian, minyak dicampurkan perlahan-lahan lalu gerus agar membentuk emulsi primer. Fusi atau penggabungan. Pada metode ini, fase minyak dan fase air dipanaskan secara terpisah, kemudian digabungkan dengan emulgator pada suhu 5-10 derajat Celcius di atas titik leleh bahan. Metode kondensasi. Penguapan adalah cara yang efektif untuk memecah semua ikatan antar molekul cairan. Memungkinkan membuat emulsi dengan melewatkan uap dari cairan ke dalam fase eksternal yang mengandung emulgator yang sesuai. Penguapan dilakukan karena pada metode ini merupakan cara yang efektif untuk memecah semua ikatan antar molekul cairan. Teknik inversi fase. Teknik ini mengubah sistem minyak dalam air menjadi air dalam minyak yang dibentuk dari penambahan kelebihan fase dispersi atau digunakan untuk mengubah kelangsungan spontan dari surfaktan non-ionik yang membawa sistem mendekati tegangan permukaan minimal dan membentuk tetesan minyak yang terdispersi. Metode ini membuat terjadinya perubahan fisik secara drastis dalam sistem seperti ukuran partikel. Emulsifikasi rendah energi. Pada emulsifikasi rendah energi, semua fase internal dipanaskan, tetapi hanya sebagian fase eksternal yang dipanaskan. Selanjutnya, sisa fase eksternal ditambahkan ke dalam emulsi pekat. Pada pembuatan emulsi ini, sebaiknya dilakukan di atas pit. Temperatur di mana sifat hidrofil dan lipofil dari emulgator seimbang, sehingga akan menghasilkan emulsi dengan ukuran droplet yang sangat kecil. Dan yang terakhir ada emulsifikasi spontan. Emulsifikasi spontan terjadi ketika suatu emulsi terbentuk tanpa pengocokan eksternal. Fenomena emulsifikasi spontan dapat diamati ketika satu tetes minyak ditempatkan pada larutan emulgator dalam air, di mana antar muka menjadi sangat tidak stabil dan mengakibatkan terbentuknya droplet yang halus. Emulsifikasi spontan terbukti secara komersial tidak praktis. Cara membedakan tipe emulsi. Yang pertama, ada dilution test atau uji pengenceran. Setiap emulsi dapat diencerkan dengan fase eksternalnya. Dengan prinsip tersebut, dapat dinyatakan, bila emulsi dapat diencerkan dengan air, maka tipe emulsi tersebut adalah minyak dalam air. Sedangkan bila emulsi dapat diencerkan dengan minyak, maka tipe emulsi tersebut adalah air dalam minyak. Uji pengenceran ini hanya dapat digunakan untuk menguji emulsi cair saja. Kemudian ada dye test atau uji kelarutan warna. Zat warna akan tersebar rata ke dalam emulsi apabila zat tersebut larut ke dalam fase eksternal dari emulsi tersebut. Jika emulsi ditambah larutan sudan 3 dapat memberi warna merah pada emulsi tipe air dalam minyak, karena sudan 3 larut dalam minyak. Emulsi ditambah dengan larutan metilen blue
dapat memberi warna biru pada emulsi tipe minyak dalam air, karena methylene blue larut dalam air. Pengujian ini dapat memberikan hasil palsu jika terdapat emulgator ionik. Metode kertas saring kobalt klorida. Pengujian ini dilakukan dengan basahi emulsi dengan larutan kobalt klorida dan dikeringkan. Akan terjadi perubahan warna dari biru ke merah muda, maka emulsi tersebut adalah tipe emulsi minyak dalam air. Uji ini tidak dapat dipakai pada emulsi yang tidak stabil atau adanya elektrolit. Tes fluoresensi. Setitik sampel emulsi yang akan diuji dipaparkan sinar UV dan dilihat di bawah mikroskop. Bila fluoresensi merata di seluruh bagian, maka tipe emulsi tersebut adalah air dalam minyak. Sedangkan bila fluoresensi bintik-bintik, maka tipe emulsi tersebut adalah minyak dalam air. Uji konduktivitas atau uji hantaran listrik. Emulsi diuji terhadap hantaran listriknya. Bila emulsi dapat menghantarkan listrik dan lampu menyala, maka fase luar emulsi tersebut adalah air dan tipe emulsi minyak dalam air. Sedangkan bila emulsi tidak dapat menghantarkan aliran listrik, lampu tidak menyala, maka fase luar emulsi tersebut adalah minyak dan tipe emulsi adalah air dalam minyak. Uji ini dapat memberikan hasil palsu pada emulsi minyak dalam air non-ionik. Dan yang terakhir ada uji arah creaming. Creaming adalah fenomena antara dua emulsi yang terpisah dari cairan aslinya ketika salah satunya mengapung pada permukaan lainnya. Jika berat jenis relatif tinggi dari kedua fase diketahui, maka arah creaming dari fase terdispersi menunjukkan adanya tipe emulsi minyak dalam air. Jika creaming emulsi menuju ke bawah, berarti emulsi air dalam minyak. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa minyak kurang padat daripada air. Materi 8 ada stabilitas emulsi. Yang pertama ada stabilitas fisik. Creaming. Creaming merupakan peristiwa mengapungnya fase minyak. Hal ini terjadi jika fase minyak memiliki densitas yang lebih kecil daripada fase air. Definisi lain menyebutkan bahwa creaming merupakan peristiwa memisahnya emulsi menjadi dua bagian dengan salah satu bagian mengandung lebih banyak fase disperse daripada bagian yang lain. Flokulasi. Flokulasi merupakan proses agregasi dari berbagai droplet menjadi satu droplet berukuran lebih besar yang sifatnya dapat kembali atau reversible. Proses ini tidak melibatkan peleburan droplet, melainkan hanya bergabung satu dengan yang lain. Flokulasi disebabkan oleh lemahnya gaya tolak-menolak antar droplet, di mana gaya tarik-menarik elektrostatis dan van der Waals semakin kuat di permukaan. Oswald-Tripping merupakan fenomena terjadinya pembengkakan partikel berukuran kecil yang menyebabkan peningkatan ukuran partikel oleh karena adanya pengaruh destilasi isotermal, seperti difusi molekul dari satu partikel ke partikel lain melalui fase kontinu. Dalam fenomena ini, transfer massa fase terdispersi terjadi dari partikel berukuran kecil ke partikel berukuran besar melalui fase pendispersi. Partikel berukuran besar semakin berkembang seiring bertambahnya ukuran partikel. Sebaliknya, partikel berukuran kecil semakin menyusut dan akhirnya menghilang. Koalesensi. Peristiwa ini disebabkan oleh ketidaktepatan pemilihan emulgator dalam formulasi. Emulgator mengalami dekomposisi atau temperatur penyimpanan yang tidak sesuai. Emulsi yang mengalami hal ini telah rusak sama sekali. Inversi fase. Inversi fase terjadi karena perubahan tipe emulsi secara tiba-tiba dari minyak dalam air menjadi air dalam minyak atau sebaliknya. Dapat juga terjadi karena perubahan kelarutan emulgator akibat interaksi dengan bahan tambahan tertentu atau karena perubahan temperatur. Yang kedua ada stabilitas kimia. Yang pertama ada oksidasi. Fenomena ini dapat menyebabkan terbentuknya bau yang tidak diinginkan dari komponen asam dan semua jenis produk oksidatif. Oksidasi secara efektif dapat dicegah dengan penambahan antioksidan yang cocok. Kontaminasi mikroorganisme. Kontaminasi mikroorganisme dapat menyebabkan masalah perubahan warna dan bau.
terbentuknya gas, hidrolisis, perubahan pH, dan akhirnya menyebabkan emulsi breaking. Emulsi minyak dalam air lebih mudah sebagai media berkembangnya mikroorganisme, sehingga perlu ditambahkan pengawet. Sekian dan terima kasih.